Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bertemu kembali kita pada episode ke-29 dalam program Motivasi Waris Islam. Dengan tema penghalang waris. Kalau pada sebelumnya kita telah menjelaskan sebab yang menjadikan orang sebagai ahli waris. Nah, sekarang pada episode ini kita akan menjelaskan sesuatu yang bisa menjadi penghalang seorang menjadi ahli waris. Artinya dia kerabat. Berarti dia telah memenuhi sebab untuk menjadi ahli waris. Atau dia suami istri. Berarti dia sah menjadi ahli waris. Namun ada sesuatu yang menghalanginya sehingga dia batal menjadi ahli waris. Yang pertama adalah pembunuhan. Jika seorang membunuh orang lain, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris bagi orang yang dia bunuh. Misalkan seorang anak membunuh ayahnya, maka anak ini batal menjadi ahli waris. Atau ayah membunuh anaknya, atau suami membunuh istrinya, atau istri membunuh suaminya, dan seterusnya. Jadi seorang yang telah memenuhi sebab waris namun dia melakukan hal yang bisa menjadikan batal menjadi ahli waris seperti pembunuhan, maka otomatis dia tidak menjadi ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi, al-qatil la yaris. Pembunuh tidak berhak menjadi ahli waris. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dari Abu Hurairah. Namun kemudian timbul permasalahan berikutnya, pembunuhan yang seperti apa yang menjadikan orang batal menjadi ahli waris atau terhalang untuk menjadi ahli waris. Nah, di sini memang ulama beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan segala macam bentuk pembunuhan, baik sengaja, tidak sengaja, ataupun jenis-jenis yang lainnya, selama si fulan telah membunuh, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris dari orang yang dia bunuhnya. Sebagian lain mengatakan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang sengaja. Adapun yang tidak sengaja atau yang lainnya maka tidak menjadi penghalang. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Maliki. Kemudian yang kedua, sebab seorang menjadi terhalang mendapat warisan adalah karena perbedaan agama, seperti yang sudah kita singgung pada episode sebelumnya. Jadi perbedaan agama itu menjadi penghalangnya. Seorang anak tidak bisa menjadi ahli waris dari ayahnya jika mereka berbeda agama. Atau sebaliknya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, la yarithul kafirul muslima walal muslimul kafirah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Usamah bin Zaid. Yang artinya seorang kafir tidak berhak menjadi ahli waris dari orang muslim, dan juga seorang muslim tidak berhak menjadi ahli waris bagi orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Artinya seorang yang memiliki status sebagai budak, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris. Misalkan anaknya statusnya budak, ayahnya meninggal dunia, maka dia tidak menjadi ahli waris dari ayahnya. Karena dalam Islam di antara hukum perbudakan adalah budak tidak memiliki hak milik. Maka otomatis dia tidak bisa menerima harta apapun bentuknya. Namun karena perbudakan sudah tidak kita temukan di saat ini, ya tentu objek hukumnya sudah tidak ada. Namun bukan berarti hukumnya dihapus. Hukum tetap ada, hanya objeknya yang sudah tidak ada. Dan terakhir, yang menjadi penghalang seorang menjadi ahli waris adalah karena ada ahli waris lain yang lebih dekat. Dia ada ahli waris yang lebih dekat. Misalkan kakek. Kakek tidak bisa menjadi ahli waris jika ayah ada. Nenek tidak bisa menjadi ahli waris jika ibu ada. Cucu tidak bisa menjadi ahli waris jika anak ada. Saudara kandung tidak bisa menjadi ahli waris jika ada anak atau ada ayah. Nah, ini jadi
terhalang menjadi ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum, kepada si mayit tadi. Ya. Demikian penjelasan singkat tentang keterhalangan waris. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Ya. Jika masih ada yang belum jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau hubungi Zaid bin Sabit Center. Kami akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan waris Anda. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.